Pada zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga miskin di daerah pesisir pantai. Si ayah bekerja sebagai pedagang yang ikut bekerja di kapal-kapal besar untuk mencukupi kehidupan mereka. Keluarga itu memiliki seorang anak lelaki yang masih kecil bernama Malin Kundang. Malin Kundang termasuk anak yang rajin. Dia membantu setiap pekerjaan ibunya untuk meringankan beban orang tua, sehingga ibunya sangat sayang pada Malin Kundang. Hingga pada suatu waktu, sang ayah pun pergi berlayar. Namun, setelah hari itu, sudah tak terdengar lagi kabar beritanya. Sudah bertahun-tahun berlalu, ibu Malin Kundang kini bekerja keras seorang diri untuk menghidupi dirinya dan membesarkan si Malin. Melihat hal itu, Malin Kundang yang masih sangat belia merasa sangat kasihan kepada ibunya. Dia pun bertekad untuk bekerja, merantau, dan kelak pulang membawa harta yang banyak untuk ibunya. Hingga pada suatu hari, ada sebuah kapal yang cukup mewah berlabuh di sebuah pantai. Seperti biasa, Malin segera berlari ke kapal tersebut bersama para pekerja angkut. Karena si Malin memang bekerja sebagai kuli panggul bagi para pedagang yang datang untuk membantu ibunya. Melihat Malin yang begitu rajin, sang nahkoda kapal menjadi sangat tertarik padanya. Dia berniat mengajak Malin berlayar dan bekerja di kapal tersebut. Malin pun merasa sangat senang karena mimpinya untuk berlayar dan merantau ke negeri seberang akan bisa terwujud. Dia langsung berlari pulang untuk meminta izin pada ibunya. Dengan berat hati, ibunya pun melepas anak semata wayangnya itu. Ingin rasanya menahan Malin untuk pergi, namun karena melihat tekad Malin yang begitu kuat, sang ibu tak kuasa melarangnya. Hati-hatilah di tanah rantau ya nak, bersikaplah baik pada semua orang, selalu rendah hati dan jangan lupa pada Tuhan yang Maha Kuasa, pesan sang ibu. Iya mak, Malin akan selalu ingat nasihat emak. Kelak Malin akan membawa pulang harta yang banyak. Malin akan menjadi orang kaya, sehingga mak tak usah lagi bekerja. Malin pamit ya mak, kata Malin berpamitan diiringi air mata sang ibu. Setelah hari itu, setiap hari ibu Malin selalu berdiri di pantai memandang cakrawala, berharap sang Malin segera pulang. Setiap kapal yang singgah, ibu Malin selalu berlari menghampiri, berharap anaknya ada di kapal itu. Namun, selalu saja kekecewaan yang dia dapat, anaknya tidak ada di kapal itu. Bertahun-tahun sudah berlalu, ibu Malin masih menunggu kepulangan anaknya. Dengan setia, dia selalu berdiri di tepi pantai, memandang cakrawala di pagi dan sore hari, berharap anaknya segera pulang. Hingga pada suatu hari, para penduduk tampak ramai berlari-lari ke pelabuhan. Ibu Malin Kundang yang saat itu sudah tua dan rentan, sakit-sakitan bertanya pada salah seorang penduduk. Ternyata di pelabuhan tengah berlabuh sebuah kapal yang sangat mewah dan besar. Pemiliknya adalah seorang pemuda yang tampan dan kaya raya. Mereka membawa barang dagangan yang sangat banyak. Mendengar hal itu, ibu Malin langsung ikut berlari menuju pelabuhan. Langkahnya terlihat lemah dan tertati-tati karena tubuhnya yang rentan dan sakit-sakitan. Setelah sampai di pelabuhan, terlihat banyak sekali orang-orang berkumpul di atas kapal tersebut. Sepasang muda-mudi dengan pakaian mewah
sedang membagi-bagikan uang pada mereka. Betapa gembiranya hati Ibu Malin, karena begitu dia melihat, dia sangat yakin bahwa pemuda gagah itu adalah anaknya. Dia dapat langsung mengenalinya berkat tanda lahir yang dimiliki Malin. Segera Ibu Malin naik ke atas kapal dan memeluk si Malin. Namun perlakuan Malin sungguh di luar dugaan. Dia melemparkan perempuan tua itu hingga terjengkang. "Siapa kau? Berani-beraninya mengotori bajuku yang mahal itu?" Bantak Malin. "Malin, ini aku nak, ibumu. Kini kau benar-benar sudah jadi orang kaya nak. Kini ibu sangat senang kau sudah pulang," kata Ibu Malin. Malin terkejut mendengarnya. Tak disangka wanita dengan pakaian lusuh itu adalah ibunya yang sudah lama dia tinggalkan. "Benarkah pengemis ini adalah ibumu, Bang? Katamu kau yatim piatu, ternyata dia masih hidup sebagai pengemis," kata istri Malin Kundang dengan nada getus. Karena malu dengan istrinya, Malin Kundang pun akhirnya membantah dan berkata bahwa itu adalah pengemis yang hanya mengaku-ngaku sebagai ibunya untuk mendapatkan uang lebih. Lalu Malin Kundang meminta awak kapal untuk mengusirnya dengan kasar dan segera mengangkat saun dan berlayar meninggalkan tempat itu. Menerima perlakuan yang sudah keterlaluan dari anaknya, Ibu Malin Kundang merasa sangat kecewa, rasa sakit hati yang sungguh tiada terkira. Akhirnya dia berdoa pada Yang Maha Kuasa, "Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Adil dan mendengar setiap doa hamba-Mu. Jika benar dia bukan Malin anakku, maka berilah dia keselamatan dan kebahagiaan. Tapi jika dia benar-benar Malin Kundang anakku yang telah lama pergi, maka akan kukutuk dia menjadi batu." Seketika langit yang tadinya cerah menjadi gelap. Angin berhembus kencang dan datanglah hujan badai yang menerjang kapal itu. Petir bersautan, ombak mengamuk. Melihat hal itu, Malin menjadi sangat menyesali semua perbuatannya. Namun, minta maaf kini sudah terlambat. Tiba-tiba kapal mewah itu dihantam petir yang sangat besar hingga pecah berkeping dan karam. Dan konon Malin Kundang berubah menjadi sebuah batu karena berani durhaka pada ibunya. Jadi, hikmah dan pesan moral yang dapat kita petik dari cerita rakyat Malin Kundang ini adalah, ibu adalah orang yang sudah melahirkan kita dengan susah payah, dan bahkan ibu rela memberikan nyawanya hanya untuk melahirkan kita dengan selamat. Untuk itu, selagi ibu kita masih ada, hargai, hormati, dan sayangilah ia, karena sesungguhnya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Dan bila kita menginginkan surga, maka berbaktilah dan tidak durhaka kepada ibu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.